Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahdia Salsabila dengan NIM 24022036. Saya akan menjelaskan tugas pertemuan kedua pengantar coding, yaitu sistem komputer dan pengantar pemrograman. Pembahasannya, yang pertama, sistem komputer, yang kedua, pengantar program komputer dan algoritma program, yang ketiga, cara menuliskan algoritma. Yang pertama, sistem komputer. Di dalam penggunaan istilah, komputer diambil dari bahasa Latin, computer, yang berarti menghitung atau to compute. Komputer sebagai alat elektronik yang dapat menerima input data atau masukan, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau storage program, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi, sehingga perlu didukung oleh elemen-elemennya. Secara umum, komponen sistem komputer terdiri dari 3, yaitu hardware, merupakan sumber daya utama untuk proses komputasi. Yang kedua ada software, merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Yang ketiga ada brainware, yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Prinsip dasar sistem komputer dengan prinsip kerja dari perangkat utama komputer. Prinsip kerja komputer yaitu diawali dengan cara memasukkan data dari perangkat, kemudian diolah oleh CPU dan disimpan di dalam memori komputer atau disk. Selanjutnya akan ditampilkan menjadi sebuah informasi melalui perangkat keluaran atau output. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi komputer. Yang pertama, input device atau alat masukan, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua ada output device atau alat keluaran, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau ke kertas, soft copy atau ke monitor, ataupun berupa suara. Yang ketiga, one-o ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Yang keempat ada CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolahan data, dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima ada memori, yaitu memori terbagi menjadi dua bagian, satu memori internal dan dua memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang diolah untuk sementara waktu. Dan yang kedua ada ROM, Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Yang keenam, data bus adalah jalur-jalur perpindahan antara modul dalam sistem komputer. Yang ketujuh, address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Yang kedelapan, control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri atas 4-10 jalur paralel. 2. Pengantar program komputer dan algoritma program. Konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan, sintak, dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Algoritma
program, algoritma adalah serangkaian proses, metode atau urutan sistematis, logis, dan terstruktur digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan secara efisiensi dan efektif. Ketiga, cara menuliskan algoritma. 1. Menggunakan pseudokode. Pseudokode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman yang ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuan pseudokode adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan. Yang kedua, yaitu menggunakan flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Yang ketiga, menggunakan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif bisa juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Dasar dari notasi deskriptif adalah bahasa Inggris, namun dapat dimodifikasi dengan bahasa sehari-hari termasuk bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton.